Bumi makin panas. Ini sebuah kenyataan yang sulit untuk dibantah, meskipun ada kalangan tertentu yang menyebut kenaikan suhu di planet biru ini tak perlu dibesar-besarkan. Tapi sejumlah ilmuwan menyebutkan batas-batas planet yang seharusnya dihindari telah dilampaui. Penulis Global Change and the Earth System, Will Steven, dan koleganya menulis, kita sekarang hidup di dunia yang belum pernah ada bandingannya. Mengapa? Salah satunya karena melampaui batas kemampuan planet. Yang pertama adalah perubahan iklim. Karena suhu bumi meningkat, para ahli membuat kesepakatan agar kandungan karbon dioksida di atmosfer harus tetap berada di bawah 350 parts per million. Faktanya, sekarang kita ada di atas 400 parts per million. Itu berarti Konferensi PBB soal perubahan iklim kembali menjadi kesempatan menagih peran aktif negara-negara kaya dan negara-negara penyumbang terbesar terhadap emisi karbon dunia. Beberapa komitmen untuk change. So it has to happen. The money has to flow, the resources, the support, the technology, the capacity building have to be there. And it's really important for us all to remember that no one country can find its way out of this crisis alone. It is a collaborative effort. We have to work in solidarity with all countries. And that means the wealthier have to support those with fewer means to make the change. Bukannya berlomba-lomba menyiapkan bumi, kebanyakan para pemilik industri besar saat ini malah ambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat apa yang dihasilkan dari proses industri mereka. Sempat terpikir gak sih, di zaman yang semakin modern ini, makin banyak pabrik dan perusahaan yang berdiri, malah makin banyak emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Jika seperti ini terus, bisa-bisa bumi tambah rusak. Ada gak ya perusahaan yang bukan malah menambah emisi rumah kaca, melainkan menguranginya, bahkan dapat memanfaatkannya? Jika kalian sempat berpikir seperti itu, memperkenalkan perusahaan kami, yaitu Chemical Corporation atau yang biasa disebut dengan Chemcorp. Sesuai dengan namanya, perusahaan ini bergerak pada industri kimia, lebih tepatnya berfokus pada produksi asam karboksilat. Seperti yang kita tahu bahwa asam karboksilat merupakan bahan utama dalam pembuatan beberapa produk, seperti obat-obatan dalam industri farmasi, sebagai bahan baku dalam produksi plastik seperti polikarbonat, polyester, dan polyamida dalam industri plastik, digunakan dalam produk perawatan kulit seperti krim dan lotion untuk membantu menghilangkan sel-sel kulit mati dan meningkatkan penyerapan bahan aktif dalam industri kosmetik, dan masih banyak lagi. Perusahaan kami tergerak dalam produksi asam karboksilat yang berbasis ramah lingkungan. Sesuai dengan permasalahan yang sudah ditampilkan pada awal video, singkatnya, produksi asam karboksilat ini menggunakan strategi mensintesis asam karboksilat yang lebih tinggi melalui reaksi polion, menggunakan karbon dioksida dan gas hidrogen. Keunggulan yang ada pada produk kami ialah proses pembuatannya yang memanfaatkan gas rumah kaca atau karbon dioksida sebagai bahan pembuatnya, yang berarti pada prosesnya kami ikut serta dalam proses pemulihan bumi yang lebih sehat. Ini kami melaporkan strategi untuk menghasilkan asam karboksilat yang lebih tinggi dari poliol, karbon dioksida, dan gas hidrogen. Reaksi dapat dipercepat secara efisien dengan katalis rhodium carbonyl chloride dengan promotor yang murah dan tidak beracun pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Menariknya, selain sistem katalitik sederhana, campuran cairan ionik iodida imidazolium dan air digunakan sebagai pelarut reaksi, yang merupakan kunci dari hasil katalitik yang terkenal. Kami ingin menyebutkan bahwa beberapa asam karboksilat yang diproduksi dengan strategi ini jauh lebih mahal daripada poliol yang sesuai. Sistem katalitik dapat didaur ulang dan dapat beradaptasi dengan poliol mentah, dan tidak memerlukan ligan untuk menyesuaikan reaksi. Produksi, kami sudah mempertimbangkan beberapa bahan yang akan digunakan. Bahan baku yang digunakan pada proses produksi menggunakan bahan gliserol. Bahan gliserol ini dipilih karena gliserol adalah poliol umum dan molekul platform perwakilan dari biomasa. Dengan perkembangan industri biodiesel, sejumlah besar gliserol diproduksi sebagai produk sampingan. Selain itu, minyak bumi jauh lebih mahal daripada gliserol.
Jadi, kami memilih gliserol sebagai polyol model untuk menyelidiki sistem katalitik. Larut dalam reaksi pada proses produksi, sudah kami lakukan banyak percobaan, mulai dari menggunakan asam asetat yang ternyata cuma memberikan hasil sebesar 8,7%, penggunaan iodida imidazolium sebagai pelarut yang sangat penting untuk kinerja yang baik dari sistem katalitik sederhana, sedangkan penggunaan air sebagai pelarut hampir tidak menghasilkan produk yang diinginkan. Namun, apabila gabungan antara iodida imidazolium dan air digunakan sebagai pelarut, maka hasil produk yang dihasilkan akan sangat besar, yaitu sekitar 86,4%. Penambahan air dapat langsung mempengaruhi sifat cairan ionik. Pengaruh anion cairan ionik terhadap laju reaksi mengikuti aturan. Iodida akan lebih besar daripada bromida, sedangkan bromida akan lebih besar daripada klorida. Keunggulan iodida mungkin berasal dari nukleofilisitasnya yang lebih kuat. Kami juga mengganti iodida cairan ionik dengan H2PO4. Tetapi hasilnya tidak memuaskan, yaitu sebesar 15,2%, sehingga kami tetap menggunakan iodida imidazolium dan air sebagai pelarut. Kita melakukan percobaan dengan mengganti polyol sebagai substrat. Erythritol atau C4, xylitol C5, dan demanitol C6 adalah polyol dengan lebih banyak gugus hidroksil dan rantai yang lebih panjang, yang memiliki struktur mirip dengan gliserol. Sistem katalitik dapat secara efisien mendorong konversinya menjadi asam karboksilat memanjang. Hasil asam karboksilat target secara bertahap menurun ketika polyol menjadi lebih besar. Mempengaruhi hasil yang didapatkan. Hasil mulai bisa diamati apabila suhu sudah mencapai 100 derajat Celcius dan akan terus naik sampai mencapai hasil maksimal yaitu 86,4%. pada suhu 170 derajat Celcius. Dan apabila suhu terus dinaikkan, maka hasil asam karboksilat yang diperoleh justru semakin berkurang. Oleh karena itu, suhu optimal reaksi berada pada 170 derajat Celcius. Sementara itu, tekanan yang sesuai untuk reaksi adalah 5,5 MPa untuk karbon dioksida dan 2 MPa untuk gas hidrogen yang diisi secara berurutan pada suhu kamar. Sementara itu, perusahaan kami juga menerapkan sistem recycle pada proses produksinya, yang mempunyai arti bahwa bahan yang sudah digunakan untuk produksi tidak akan langsung dibuang, melainkan digunakan lagi untuk didaur ulang untuk proses produksi selanjutnya. Hasil analisis menunjukkan sebagian besar produk asam karboksilat, air, dan spesies turunan yodium dihilangkan dari cairan ionik dan gliserol bereaksi sempurna. Sedangkan katalis RH yang mahal tetap berada dalam cairan ionik. Kami memulai proses berikutnya dengan penambahan sejumlah iodida, air, gliserol, dan gas reaktan pengisian seperti karbon dioksida dan gas hidrogen baru ke dalam reaktor. Katalis dapat didaur ulang 5 kali tanpa kehilangan kinerja katalitik yang luar biasa. Bisa dilihat seperti pada tabel berikut. Berikut perbedaan paling mendasar antara produk kami dengan produk konvensional. Yang pertama adalah dari bahan baku. Produksi asam karboksilat konvensional menggunakan minyak bumi sebagai bahan baku utama, sedangkan produksi asam karboksilat produk kami menggunakan karbon dioksida dan juga hidrogen. Lalu melalui emisi gas rumah kaca. Produksi asam karboksilat konvensional menghasilkan emisi gas rumah kaca yang cukup besar, sedangkan produksi asam karboksilat kami mengurangi gas rumah kaca karena menggunakan CO2 sebagai bahan baku. Lalu ada dari efisiensi energi. Melalui proses ini dapat lebih efisien dalam penggunaan energi karena reaksi yang terjadi pada suhu dan tekanan lebih rendah dibanding produksi konvensional.